Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin. Assalatu wassalamu ala rasulillah. Sayyidina wa assalamu yang terhormat Abiani Karnumida selaku mahasiswa Nusa dan Surabaya yang terhormat guru-guru yang saya mau dosen dan Surabaya yang saya sayangi kedua-dua saya dan saya sebagai sesuatu bermamin. Oke, perkenalkan di nama saya Muhammad Muhammad. Saya dari kelas 8 MTs Al-Quran Al-Bida. Di sini saya menjelaskan PI saya pelajaran IPS PAT atau penilaian akhir semester. Oke, jadi PAT kali ini berjudul tentang pembangunan perekonomian Indonesia. Jadi pembangunan perekonomian Indonesia. Jadi pembangunan perekonomian Indonesia ini terbagi menjadi 3 cabang. Oke, cabang pertama ada masa Orde Baru. Yang kedua ada masa reformasi dan yang ketiga ada masa kemerdekaan. Masa Orde Baru adalah pemerintahan merupakan kebijakan ekonomi yang berfokus pada pembangunan infrastruktur dan pembangunan store industri. Masa reformasi merupakan periode masa reformasi merupakan periode yang tidak stabil dan penuh tantangan. Pemerintah harus menghadapi dampak kritis finansial Asia pada tahun 1997 dan harus melakukan reformasi ekonomi mendasar. Lanjut ke masa kemerdekaan Indonesia. Pada masa kemerdekaan Indonesia, kondisi perekonomian yang sangat sulit. Pemerintah yang harus membangun kembali infrastruktur yang hancur akibat perang. Jadi pada waktu kemerdekaan Indonesia itu perekonomian di Indonesia itu sangat sulit dan pemerintah Indonesia itu harus membangun kembali infrastruktur atau bangunan-bangunan yang ada di Indonesia, membangun dari nol karena akibat perang pada waktu itu. Lanjut ke eksplorasi dan ekspor dan impor adalah 2 kegiatan yang penting dalam perdagangan internasional. Jadi ekspor dan impor itu adalah 2 kegiatan yang penting dalam perdagangan internasional. Oke, jadi ada penentuan komoditas adalah yang akan diekspor atau diimpor. Jadi penentuan komoditasnya adalah yang akan diekspor atau diimpor. Lanjut ke yang kedua ada negosiasi kontrak dengan pihak asing. Jadi ini tuh kayak semacam syarat-syaratnya. Terus ada syarat yang ketiga itu adalah mengurus dokumen kepabeaan kayak gitu. Lanjut ke perkembangan impact dan pengaruh. Perkembangan impact dan pengaruhnya terhadap ekonomi, yaitu adalah perkembangan ilmu pengetahuan, perkembangan teknologi dan inovasi. Jadi ketiga itu ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi memiliki peran memiliki pengaruh besar dalam suatu negara. Jadi ilmu, teknologi dan inovasi itu mempunyai peran penting dalam suatu negara. Lanjut ke yang berikutnya ada pentingnya kerjasama ekonomi antara negara. Pentingnya kerjasama ekonomi dalam negara itu untuk memperkuat dan menghubungkan persaudaraan dan investasi antara negara-negara. Jadi
ada kerjasama antara negara itu memperkuat perhubungan dan investasi antara negara-negara itu. Lanjut, di sini ada dinamika penduduk Indonesia. Dinamakan penduduk Indonesia. Mengapa dinamakan penduduk Indonesia? Penduduk Indonesia mengalami perubahan yang signifikan dan seiring waktu. Jadi penduduk Indonesia itu mempunyai perubahan yang signifikan seiring waktu. Dampak dinamika penduduk bagi suatu negara. Dampak dinamika penduduk memiliki dampak yang signifikan bagi suatu negara itu. Lanjut, yang ketiga ada cara mengatasi permasalahan dinamika penduduk. Jadi yang pertama ada peningkatan akses terhadap pendidikan dan kesehatan. Jadi cara mengatasinya itu ada peningkatan akses terhadap pendidikan dan kesehatan. Yang kedua ada menerapkan program keluarga bencana bagi upaya yang mengendalikan pertumbuhan penduduk. Dan yang ketiga ada pembangunan keterampilan dan penglihatan kerja penduduk terutama di daerah perkotaan. Jadi memberi keterampilan dalam kerja penduduk terutama dalam daerah perkotaan. Oke, sekian dari saya penjelasan pada siang hari ini. Wassalamualaikum. Bila ada salah kata, maafkan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.